Bapak Ibu, balik lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Rusli Mono Arfa, dan saya masih tetap dengan Romo Daniel. Sebelum saya lupa, Bapak Ibu, jika Bapak Ibu yang mau mendukung pelayanan Romo, nomor rekening ada di sini ya, di deskripsi. Jadi ya Bapak Ibu bisa mengunjunginya. Dan juga segala informasi berhubungan dengan Romo, buku segala macam, ya ada juga nomor telepon yang di deskripsi. Baik, saya kembali lagi ke Romo. Romo, bagian lalu kita sudah bicara mengenai Allah Tritunggal. Dan kini jelas terang benderang bahwa orang Kristen itu memang sebetulnya dari dulu sih ya, tidak seprimitif yang dibayangkan oleh saya dulu sebelum saya jadi Kristen ternyata ya. Bahwa orang Kristen itu punya Allah tiga. Dan setelah saya jadi Kristen, jangankan percaya Allah itu tiga, membayangkan Allah tiga itu juga tidak ada sesungguhnya ya. Itu hanya diada-adakan ya, tuduhan. Nah, oke, itu sudah jelas menurut saya penjelasan Romo di bagian itu. Dan kini kita akan bicara soal ketuhanan Yesus. Sebab seperti juga yang Romo sudah singgung bahwa Irene Handono, seorang mu'alaf yang mengaku biarawati, lalu kemudian jadi Muslim, bahwa Yesus itu tadinya bukan Tuhan. Ya, dia manusia biasa yang dilantik menjadi Tuhan pada Konsili Nisea Konstantinopel tahun 325 Masehi. Bagaimana menurut Romo? Konsili Nikea Konstantinopel itu sejarahnya gereja ortodoks. Iya. Kami lebih tahu sejarah kami dari Anda. Apalagi Anda orang luar. Bukan termasuk saudara Anda, sejarah Anda. Ini sejarah kami. Dari gereja awal sampai 7 konsili tahun 325, tahun 381, tahun 431, tahun 451, tahun 553, tahun 680, 681, tahun 717. Itulah yang disebut sebagai 7 konsili, dan itulah cirinya dari gereja ortodoks. Jadi kalau berbicara tentang konsili jangan main-main, apalagi dipelintir-pelintir semacam itu, sebab ini sejarah kami. Konsili Nikea tidak melantik apa-apa. Konsili Nikea adalah untuk mengklarifikasi posisi gereja yang ajarannya diterima dari para bapak gereja yang adalah murid dari murid dari murid dari murid dari para rasul. Dan para rasul ini menerima ajarannya langsung dari Kristus. Nah, waktu itu ada seorang Romo dari Mesir, dari Alexandria, namanya Arius, yang kebetulan pangkatnya sama dengan saya, Archimandrit. Archimandrit Arius. Archimandrit itu apa jabatannya? Archimandrit itu jabatan, archi itu artinya pimpinan, mandra itu domba, pimpinan para domba. Itu gelar dulu, gelarnya untuk seorang pimpinan biara dulu. Sekarang menjadi gelar kehormatan bagi seorang Romo yang tidak menikah, yang dianggap oleh gereja telah berjasa dalam karya-karya pelayanan dalam gereja. Tuh ya, namanya Archimandrit. Biasanya wakilnya uskup. Oh, oke. Ya. Iya. Dan saya memang wakilnya uskup. Uskup saya ya. Oke, baik. Nah, Archimandrit Arius ini dia dipengaruhi filsafat Yunani. Sehingga dia tidak bisa mengerti hubungan antara Kristus dan Bapaknya.
Dan akhirnya dia punya pendapat bahwa Kristus itu hanya semacam makhluk roh yang pertama yang diciptakan oleh Allah. Jadi makhluk yang pertama yang diciptakan, berwujud roh. Berwujud roh. Okay. Dan dialah yang membantu Allah untuk menciptakan dunia. Jadi sebenarnya ini ajaran musyrik. Musyrik ya? Iyalah. Iya betul. Karena akhirnya makhluk ini disebut Allah tapi dengan huruf kecil. Jadi ada Allah besar dan Allah kecil. Apa tidak musyrik itu? Musyrik. Gereja sebagai yang memegang ajaran keesaan Allah menentang ajaran itu. Jadi berbalikan dengan Bu Irina Handono ini. Akhirnya yang menjadi slogannya Arius adalah pernah ada waktunya di mana firman Allah pernah tidak ada. Jadi pernah ada waktunya. Ada waktunya di mana firman Allah pernah tidak ada sebelum diciptakan. Berarti pertanyaannya, ya, kalau firman Allah tidak ada lalu diciptakan, Tuhan menciptakan melalui apa? Nah, itu dia. Nah, ini mirip dengan ajaran Mu'tazilah dalam agama Islam. Oh, itu dipengaruhi oleh filsafat apa tadi? Yunani ya. Jadi kalau gitu Arianismenya Kristen Ortodoks adalah Mu'tazilahnya dalam agama Islam. Yang itu ditolak oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kalau kekristenan adalah teologi ortodoks, itu loh. Jelas ya? Jelas. Jadi Bu Airin Handono, saya mohon belajar dulu deh. Iya. Betul. Sebelum ngomong iman orang lain, ya. Iya. Jadi pada waktu itu akhirnya jadi gegerlah di seluruh gereja. Karena gereja selama ini tidak percaya seperti itu. Sebab kalau firman Allah diciptakan, Allah menciptakan dengan apa lagi? Ada berapa firman kalau begitu? Betul. Dan seandainya Allahnya tidak punya firman, tanda kutip apa Allah itu bisu? Ya. Betul. Itu loh permasalahan-permasalahan kalau gambaran mudahnya saja. Oleh karena itu akhirnya karena dalam gereja purba itu ajaran perorangan itu tidak bisa diterima sebelum diratifikasi melalui konsili. Sehingga ini menjadi ajaran keseluruhan gereja milik keseluruhan gereja. Tidak bisa orang per orang mengarang ajarannya sendiri. Lalu dianggap saya mendapat wahyu Roh Kudus, tidak bisa. Roh Kudus mengilhami gereja secara keseluruhan melalui konsili. Dalam konsili itu yang menjadi lawannya Arius adalah seorang Romo dari Alexandria juga, namanya Athanasius. Athanasius ya. Ya, gampangannya gini ya, lebih kompleks daripada yang saya gambarkan. Gampangannya gini, Romo Athanasius mengatakan, Romo Arius, kalau benar seperti yang Anda katakan, pernah ada waktunya di mana firman Allah itu tidak ada. Bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia bisa memberikan hidup kekal? Saya tidak bisa memberikan sesuatu kalau saya tidak punya sesuatu itu. Dia tidak akan bisa memberikan hidup kekal kalau dia tidak punya hidup kekal itu. Kalau dia punya hidup kekal, berarti dia punya kekekalan. Kalau dia punya kekekalan, berarti tidak punya awal. Kalau dia tidak punya awal, berarti dia tidak diciptakan. Kalau dia tidak diciptakan, berarti dia bukan makhluk. Jadi ini bukan dilan masalah lantik-lantik, tidak ada. Sebab Konsili Nikia itu diadakannya pada tahun 325. Padahal Injil Yohanes telah ditulis pada tahun 100-an. Ya. Dan di dalam Injil Yohanes itu dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah, firman bersama Allah, firman itu adalah Allah. Yang nulis rasulnya Kristus sendiri.
Bu Handono, tolong jangan membodohin orang. Apalagi ini iman orang lain. Kalau belum mengerti, belajarlah dulu. Ya. Jadi kalau begitu pada tahun itu bukan masalah melantik kok Tuhan dilantik, itu siapa yang melantik Tuhan? Dia sudah dari sononya Tuhan. Ya, apalagi Alkitab mengatakan yang 200 tahun sebelum Konsili Nikea sudah ada lebih dulu, mengatakan firman itu telah menjadi daging, telah menjadi manusia. Jadi dari awal orang Kristen itu percaya Kristus itu bukan dia sekedar manusia biasa. Petrus Kristus itu adalah firman-Nya Allah yang menjadi manusia. Bukan terbalik. Bukan baru diangkat tahun 325. Tidak ada masalahnya dengan itu tahun 325 itu. Atau tahun 325 itu mengklarifikasikan posisi ajaran para rasul yang diteruskan oleh para gereja dan tetap dipelihara oleh gereja itu loh. Dan waktu itu orang-orang yang mempercaya ajaran keilahian Kristus, kekekalan Kristus ini, setelah Kaisar Konstantinus meninggal, dianiaya. Orang-orang yang percaya Tritunggal itu dianiaya oleh kerajaan sampai Athanasius itu, dia kan jadi pimpinan gereja Alexandria, diangkat, dibuang, diangkat sampai selama 10 kali. Akhirnya dia lari ke Roma, dan akhirnya kalau dia pulang ke biaranya, dia disembunyikan oleh murid-muridnya dalam kuburan. Kalau kuburannya ada marmernya. Kenapa? Dia mau dibunuh oleh tentara Bizantium waktu itu. Jadi jangan memberi gambaran yang salah tentang ini, gitu loh. Ya. Nah, jadi kalau begitu jelas tidak benar bahwa tahun 325 itu adalah pelantikan Yesus jadi sebagai Tuhan. Keliru dan salah. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah Tuhan. Tentunya dalam pemikiran Islam, Tuhan itu ya Allah. Oh ya, karena Allah itu ya Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Padahal itu tiada ilah, la ilah. La ilah berarti tiada ilah. Tuhan dalam pengertian ilah. Iya. Nah, Yesus disebut Tuhan bukan dalam pengertian ilah. Dalam pengertian Rob. Dia yang punya kuasa. Iya. Nah, oleh karena itu dalam Alkitab istilah Tuhan untuk Yesus dan istilah Allah itu dibedakan. Oke, dibedakan antara istilah Allah dan istilah Tuhan. Dan mari kita baca di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9 dan 10. Roma pasal 10 ayat 9 ayat dan 10. 9 dan ayatnya yang ke-10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Siapa yang Tuhan? Yesus. Terus? Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah yang telah membangkitkan dia. Nah, jadi siapa yang Tuhan? Yesus. Siapa yang membangkitkan? Allah. Kalau gitu Tuhan dan Allah artinya sama enggak? Beda. Tuhan itu yang mati, Allah yang membangkitkan. Jadi Tuhan dan Allah penggunaan dalam Alkitab beda. Berarti dalam konsep ini Alkitab, Tuhan itu bisa mati ya? Enggak, jangan loncat ke sana. Mari kita selesaikan makna istilahnya. Selesaikan dulu. Kita baca juga di dalam 1 Korintus 8 ayat 6. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Ya, olehnya segala sesuatu telah dijadikan karena Dia itu firman. Jadi berapa Allah? Satu. Siapa? Bapa.
Berapa Tuhan? Satu, Siapa? Yesus. Jelas kan? Jadi kalau gitu penggunaan kata Allah dan Tuhan dalam Alkitab itu tidak disamakan begitu saja. Oke. Catatan pentingnya adalah tidak disamakan begitu saja. Lalu bagaimana? Kita baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 36. Kisah Rasul pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-6. 36. Oh, 36 ya. Dikatakan, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, siapa yang membuat Yesus jadi Tuhan? Allah. Nah, Jadi bukan Nisia Konstantinopel melainkan Allah telah membuat Yesus itu jadi Tuhan. Berarti kalau gitu istilah Allah dan istilah Tuhan beda. Ya, Kita jadi baca juga 1 Korintus 6 ayat 14. 1 Korintus 6 ayat 14. 6:14 dikatakan Allah yang membangkitkan Tuhan. Nah, kalau Tuhan dan Allah artinya sama, ini kalimat ini membingungkan. Allah yang membangkitkan Tuhan. Gimana sih kok Allah membangkitkan Tuhan, Allah membangkitkan Allah? Nah, tapi kalau kita sudah mengerti bagian-bagian lain kitab suci, maksudnya Bapa membangkitkan Yesus. Oke. Iya. Nah, mari kita lihat kalau mengapa Yesus disebut Tuhan sih? Dalam konteks apa? Mari kita lihat. Di dalam Matius pasal 16. Matius pasal yang ke-16 Ayat 15, 16. Ini pengakuan Petrus. Oke. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Ayat 16, jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat selanjutnya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Loh, kenapa sih kata-kata engkau anak Allah, engkau Mesias anak Allah yang hidup saja, kok harus mendapat diajar oleh Bapa di surga? Berarti perlu pewahyuan. Oke. Berarti ini tidak seenteng kedengarannya maknanya. Tidak Karena hanya bisa dipahami dengan logika kita yang terbatas ya. Nah, gimana sih tukang kayu miskin kok anak Allah? Mesias, anak Allah yang hidup. Dan dari mana Petrus mendapat itu pemahaman ini kalau memang diilahi secara ilahi? Nah, mari kita lihat. Mesias itu bunyi Yunani untuk kata Hamasiah. Hamasiah ya. Kalau bahasa Arabnya menjadi Al-Masih. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani menjadi Ho Christos. Iya. Artinya sang manusia yang diurapi itu. Itu artinya. Jadi Kristus itu dari bahasa Yunani Ho Christos tadi. Ya. Kalau itu terjemahan dari kata Hamasiah. Kalau Mesias itu ucapan Yunani dari bunyi tadi. Ya. Mari kita melihat kalau akarnya dari mana kata Mesias Hamasiah ini. Artinya orang yang diurapi. Ini. Akarnya dari Perjanjian Lama. Di dalam Perjanjian Lama ada 3 jabatan untuk seseorang bisa disebut Mesias. Orang yang diurapi. Raja, iya, imam, nabi. Mari kita baca 1 Samuel pasal 10 ayat 1. 1 Samuel pasalnya yang ke-10 ayat 1. Ayatnya yang pertama dikatakan, lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangkannyalah ke atas kepala Saul, diciumnyalah dia sambil berkata, bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Menjadi raja diurapi dulu. Ya. Ya kan? Daud juga gitu.
1 Samuel 16 ayat yang ke-7. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7. Ayat 13 mungkin. Coba. Ayat 13 ya dikatakan Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Ya, jadi ini dipersiapkan untuk jadi Raja. diurapi. Raja diurapi, jadi setiap raja Israel itu adalah seorang Masyia. Masyia ya. Ya, Yang diurapi. yang diurapi. Yang kedua adalah imam. Ya. Kita baca dari Keluaran 29. Ayatnya yang ke-8, ayatnya ke-7 7. sampai dengan 9. Keluaran pasal 29 ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Ayat 8, kau suruhlah anak-anaknya mendekat dan kau kenakanlah kemeja-kemeja itu kepada mereka. Ayat 9, kau ikatkanlah ikat pinggang kepada mereka, kepada Harun dan anak-anaknya, dan kau lilitkanlah destar itu kepada kepala mereka. Maka merekalah yang akan memegang jabatan imam. Terus? Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Demikianlah engkau harus mentahbiskan Harun dan anak-anaknya. Jadi menjadi imam harus diurapi dengan minyak. Menjadi raja harus diurapi dengan minyak. Menjadi nabi juga harus diurapi dengan minyak. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. 1 Raja-Raja 19 ayat 16. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel, dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Jadi menjadi nabi juga harus diurapi, menjadi raja harus diurapi, menjadi imam harus diurapi. Ya. Jadi setiap nabi, jadi kalau ada nabi ngaku-ngaku nabi tapi tidak pernah diurapi, gimana kenabiannya dapat sah? Ya tak? Dan kalau diurapi itu harus diurapi oleh seorang imam atau atau nabi yang lain. Ya. Ya. Kita baca di dalam Mazmur pasal 105 ayat yang ke-15. Mazmur 105 ayat 15. 105 ayat yang ke-15. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Jadi nabi itu orang yang diurapi. Nah, seorang nabi itu seorang masyia. Setiap raja itu seorang masyia. Setiap imam itu seorang masyia, tapi bukan ha-masyia. Oke. Ngerti Ya? Seorang raja adalah masyia. Seorang masyia. Seorang imam adalah seorang masyia. Seorang nabi juga disebut masyia, tapi bukan ha-masyia. Oh, ini luar biasa nih. Ya, untuk menjadi ha-masyia, satu orang harus merangkap 3 jabatan ini. Oke. Dialah imam, dialah raja, dialah nabi. Dan itu ada pada Yesus. Jelas ya? Iya. Dan bukan itu aja. Dia harus memiliki 3 jabatan ini secara mutlak, tak bisa dikatingkan. Yang itu mengharuskan orangnya tidak bisa mati. Itulah harus bangkit dulu dari kematian. Dan sesudah mati tidak bisa mati lagi. Maka kebangkitannya Yesus itu fondasi dari penyataan dirinya sebagai Mesias. Jelas. Makanya Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Nah, engkau adalah ha-Masyia, anak Allah. Lah kenapa kok Masyia disebut anak Allah? Ini karena sesuai janjinya Allah pada Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai
ayat 16. Tolong bacakan. 2 Samuel pasal 7 ayat 12 sampai 16. 2 Samuel pasal 7, 16. 12 sampai 16. 12 sampai 16. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Ya, aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian. Terus Anak kandungmu anak kandungnya dan aku akan mengokohkan kerajaannya. terus Ayat 13, dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku dan aku akan mengokohkan tahta kerajaannya untuk selama-lamanya. Nah, stop dulu. Sepintas seolah-olah itu digenapi pada Salomo. Betul. Karena Daud mati, dia mendirikan rumah Ya, Allah, ya. dia mendirikan. Tapi ternyata tidak digenapi dalam Salomo karena kerajaannya akan Ya, itu dia. selama-lamanya. Padahal kita tahu setelah Salomo mati, kerajaannya pecah jadi dua. Yang satu kerajaan Samaria sebelah utara, Betul. dan satu kerajaan Yehuda di sebelah selatan. Dan kemudian kerajaan Samaria digempur Raja Assyria, bangsa Israel diboyong dalam tawanan, dan kemudian beberapa tahun kemudian kerajaan Yehuda demikian pula, sehingga kerajaan Daud habis. Apa Allah bohong? Nah, Iya. padahal ada anak Daud Hmm. yang akan memiliki kerajaan Selamanya. selama-lamanya. Teruskan. Ayat 14 di 2 Samuel pasal 7, aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku. Ternyata Mesias itu gelarnya adalah anaknya Allah. Dalam arti dia menjadi wakilnya Allah untuk menegakkan hukumnya di tengah-tengah umatnya. Jadi Mesias anak Allah artinya itu. Jadi istilah anak Allah kalau sebelumnya telah kita katakan artinya firman, ini arti yang kedua. Artinya adalah Mesias yang mewakili hadirat kekuasaan Allah di tengah-tengah umatnya. Dan yang menyelamatkan umatnya. Maka dia disebut sebagai anak Allah. Terus? Apabila ia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukum dia Nah, ini berbicara tentang anak-anak Daud. dengan rotan yang dipakai orang dan Ya, dengan jadi sebelum pukulan. Mesias yang sebenarnya datang, ternyata ada anak-anak Daud yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Makanya dalam sejarah raja-raja Israel kan banyak yang pelanggar-pelanggar yang dihukum oleh Allah dengan digempur, diboyong semuanya ini. Terus, Ayat 15, tetapi kasih setiaku nah meskipun begitu, kasih setianya Allah tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul, terus, yang telah jauhkan dari hadapanmu. terus, Keluarganya dan kerajaanmu akan kokoh. keluargamu dan Keluarga kerajaanmu. dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Jadi kerajaan Daud akan menjadi kerajaan kekal. Nah, ketika akhirnya negara yang didirikan Daud itu hancur lebur, orang jadi bertanya-tanya. Katanya kerajaannya kokoh. Lah kok tidak? Akhirnya nabi-nabi kemudian mengingatkan, itu nanti anak Daud yang akan datang, itulah Mesias. Makanya di dalam kitab Yehezkiel pasal 30 Yehezkiel ya. Yehezkiel pasalnya yang ke-34 ayat yang ke-23-24. Yehezkiel 34 ayat 23 dan 24, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud hambaku. Padahal Yehezkiel ini ketika bernubuat Daud sudah mati, mereka kan dalam pembuangan. Oh ya. Kalau dikatakan Daud akan jadi raja, Betul. berarti ini berbicara tentang Mesias, keturunan Daud, anak Daud. Bukan Daud yang akan hidup lagi, enggak. Ya. Terus?
Dia akan menggembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Terus? Dan aku, Tuhan, akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakan. Jadi harapan tentang anak Daud akan datang itu kuat sekali. Dan akhirnya bahwa akan ada raja yang menjadi raja selama-lamanya itu dilihat dalam penglihatan tentang anak manusia oleh Daniel. Daniel 7 ayat 13 Ya, 14. Daniel Kita 7, baca. betul. Ya. Daniel pasal 7 ayat 13 16. ayat 14, 13, iya, 14. 13 14. Daniel pasal 7 13. Sesudah itu sesudah itu bandingkanlah. Bukan, pasal 7. Oh iya, pasal 7. Aduh. Ayat 13. Pasal 7. Ya. Ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah Seperti loh. seperti. Jadi bukan betul-betul manusia. Ya. Seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya Lanjut itu. usia itu adalah penglihatan tentang keilahian Kristus. Dan ia Dan dibawa. anak manusia gambaran tentang kemesiasan Kristus. Ini bukan gambaran Allah Bapa ya, karena Allah Bapa tadi bisa dilihat oleh siapapun. Ya. Terus? Dan ia dibawa ke hadapannya. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tadi kerajaan yang tidak akan musnah itu kerajaan anak Daud. Di sini kerajaan anak Manusia. Dan anak Daud itu Mesias. Nah, nanti kita lihat antara anak manusia dan anak Daud dan Mesias ini bersatu. Matius pasal yang ke-27 ayat 63 sampai 65. Matius 27 27 ayat 63 sampai 65. 63. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat. Coba pasal 26 coba. 2. Matius 26 coba. Matius. Ayat 63 sampai 65. Ya, Matius 26. Ayat 63 sampai 65. Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias anak Allah atau tidak? Terus? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Berarti ya aku. Engkau mengatakan kan? Berarti dia mengaku dirinya Mesias. Terus? Akan tetapi, aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan Nah itu di langit. penglihatan Daniel tadi. Sinkron ya? Iya, jadi ternyata Mesias itu adalah anak manusia yang dilihat oleh Daniel. Itulah sebabnya Yesus selalu menggunakan istilah anak manusia ini untuk dirinya. Artinya aku loh anak manusia yang dilihat Daniel itu. Aku ini Mesias. Dan itulah yang membuat orang Farisi ahli Taurat itu kemudian gusar ya. Iya. Karena rupanya bahasa itu mereka udah ngerti ya. Ada yang ngerti, ada yang tidak. Ya, karena itu luar biasa bagaimana ini bisa ya, tukang kayu ini loh mengaku makhluk yang kelihatan dia di dalam penglihatan Daniel itu ya. Nah, makanya ketika Yesus lahir dikatakan oleh malaikat di dalam Lukas 1 ya. Ayat 32 sampai 34. Lukas 1 ayat 32 dikatakan ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Ya, maksudnya Mesias tadi kan? Ya. Nah, terus? Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Nah, terus? Ayat 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Stop. Jadi sesuai dengan janji kepada
Daud. Di Yehezkel tadi ya. Di dalam 2 Samuel. 2 Samuel ya. Jadi kalau begitu, dialah anak Allah yang adalah gelar dari Mesias. Dialah yang akan punya kerajaan kekal yang juga sesuai dengan 2 Samuel pasal 7 ayat 16. Dan sesuai dengan Daniel pasal 7 tadi. 7, ya. Ya. Nah, kalau dia punya kerajaan kekal, artinya kerajaan tidak akan habisnya. Rajanya juga harus raja yang tidak bisa mati. Ya. Makanya dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-9. Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Mau tidak berkuasa lagi atas dia. Bahannya disiapkan dulu, dia bangkit. Supaya kalau dia jadi raja, raja kekal. Tidak bisa mati sudah. Tapi sebelum itu terjadi, sudah diumumkan kemesiasannya waktu dia dibaptis. Matius pasal 3 Matius ayat pasal 16. Matius pasal 3 16 dikatakan, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Terus, jadi itu pengurapannya. Ya. Seperti Daud diurapi oleh Nabi Ya. Samuel. Terus, 17, lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. inilah anakku yang kekasih, itu penggenapan dari Mazmur 2 ayat 7. Mazmur pasal 2 ayat 7. Wah, kok Markus ya? Ya. Mazmur pasal 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi pada waktu Bapa mengatakan inilah anakku yang kekasih, itu menggenapi Mazmur 2 ayat 7, yang Mazmur ini adalah Mazmur tentang Mesias. Dan kepadamu aku berkenan, itu penggenapan dari nubuat tentang Mesias dalam Yesaya 43 ayat 1. Yesaya 43 ayat 1. Tetapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. 43 ya? 42 ayat 1. Mazmur 4. Bukan Mazmur, Yesaya. Ya. Yesaya 42 ayat 1. Ya, Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Nah, itulah Mesias juga. Jadi pada waktu dia dibaptiskan, dia sudah diurapi siap untuk menjadi raja dan sudah dideklarasikan sebagai Mesias. Tapi pelantikannya hanya sesudah dia tidak bisa mati. Kapan? Sesudah dia Bangkit. Maka dikatakan di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 32. Kisah Rasul pasalnya yang ke-2 ayat 32. 2. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Jadi kebangkitannya itu bukan dongeng, bukan mitos. Itu peristiwa nyata yang disaksikan oleh para murid-muridnya. Nah, sesudah bangkit apa yang terjadi? Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan sesudah kanan bangkit dia ditinggikan di sebelah kanan Allah. Kanan Allah, sebagaimana yang dikatakan di dalam Ibrani 1 ayat 3. Ya, kembali ke Ibrani pasal 1 ayat 3. Pasal 1 ayat 3 dikatakan, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, yaitu melalui penyalipannya, kematiannya, dan kebangkitannya, ia duduk di sebelah kanan itulah yang maha besar, terus di tempat yang maha tinggi. nah itu dia ditinggikan, itu artinya
Dia ditinggikan dan diberi segala kuasa. Kita baca dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18. Ya. Matius 28 ayat 18. Ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Siapa yang memberikan? Kalau kepadaku telah diberikan, Bapa yang memberikan. Diberi apa? Kuasa. Segala kuasa di surga dan di bumi. Kalau kuasa, orang yang punya kuasa namanya apa? Berkuasa. Penguasa. Ya. Kalau segala kuasa? Waduh, Tuhan. Penguasa di atas penguasa, segala kuasa. Ya. Ya itulah maka dia disebut Tuhan itu. Oh. Ini sebentar, Om. Apakah ini tidak dia sejajar atau tidak dengan istilah wajihan di dunia wal akhirat? Beda sekali ya? Beda ya? Ya, agung dan mulia di dunia. Agung apa bisa saja orang diagungkan presiden itu enggak. Itu penguasa atas langit dan bumi loh. Iya. Ya. Coba kita baca lagi kalau begitu. Jadi sekarang Yesus di mana? Di sebelah kanan Allah. Diberi apa? Kuasa. Segala kuasa. Ayat 34 dari Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat 34. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, sekarang mengapa dia mengatakan ini? Karena ada nubuatnya Daud dalam Mazmur 110 ayat 1. Mazmur 110 ayat 1. Ya. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku. Nah, bahasa aslinya, Neum Yahweh le Adonai. Berkatalah Yahweh kepada Adonai. Apa katanya? Duduklah di sebelah Duduklah kanan. di sebelah kanan. Jadi yang duduk di sebelah kanan Yahweh siapa? Adonai. Itu menurut nubuatnya. Tapi ternyata yang naik ke surga bukan Daud. Ternyata yang duduk di sebelah kanan Yahweh siapa? Yesus. Kalau begitu dia ya Adonai itu, gitu loh. Ngerti? Bukan Yahweh juga itu Tuhan ya? YHWH. Adonai juga Tuhan. Enggak, Adonai ya Tuhan gitu. Kalau Yahweh nama dari Allah nama gitu dari loh. Allah, ya. Kalau Adonai ini ada gelar kekuasaan. Gelar kekuasaan. Oke. Ya. Coba kita baca di dalam Kisah Rasul 2 ayat 34 tadi. Kisah Rasul 2 34. Sebab bukan Daud yang naik ke surga. Meskipun dia bernubuat begitu, tapi bukan dia di surga. Ya. Terus? Malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Yahweh telah berfirman pada Adonai. Ya, makanya terjemahan itu jadi akhirnya tidak sinkron. Iya, ya akhirnya Tuhan telah berfirman kepada Tuhan huruf besar semua berfirman kepada Tuhanku dengan T-nya saja yang huruf besar. Ya, tapi di sini cuma Tuhan berfirman. Iya, Tuhan huruf T huruf besar ya. Ya. Telah berfirman kepada Tuanku. Harus konsisten dengan perjanjian namanya. Harusnya dia ya. Terus duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi dalam nubuat yang duduk di sebelah kanan Yahweh siapa? Tuhan. Terus sekarang kenyataannya yang duduk di sebelah kanan Bapa siapa? Yesus. Maka ayat yang ke-36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu. Jadi kesimpulannya apa? Seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Nah, jelaskan sekarang. Ya. Karena dia adalah Mesias itu yang telah naik, yang duduk di sebelah kanan, yang menurut nubuat disebut sebagai Adonai, disebut sebagai Tuhan. Jadi kalau gitu dengan diberi segala kuasa, dengan diangkat kepada ke sebelah kanannya, dia itu dijadikan Tuhan. Artinya penguasa. Jelas? Iya, jelas. Jadi Yesus adalah Tuhan kalau kita lihat dari sisi
dirinya sebagai Mesias yang dimuliakan. Tapi dia adalah Allah. Kalau kita lihat dari sisi bahwa dia adalah satu dengan Bapa sebagai firman. Jelas ya? Ya. Jadi kita ini anak Allah atau anak Tuhan? Kita ini anak Allah. Nah, banyak pendeta keliru. Jabatan tidak punya anak. Betul. Betul? Iya. Yang kayak gini aja keliru, apalagi yang lain-lain terus gitu loh. Kita baca dalam Filipi pasal 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Filipi Ayat 2 ayat 8 sampai 11. Filipi pasal 2 ayat 8 ya, ayat 8 sampai 11. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi dia mati dalam keadaannya sebagai manusia, bukan keilahiannya. Iya. Keilahiannya tetap ada di situ. Iya. Tapi dia mengalami kematian melalui kemanusiaannya. Terus? Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengurniakan kepadanya nama di atas segala nama. Allah meninggikan dia dengan diangkat dan didudukkan sebelah kanannya, diberi segala kuasa. Itulah Tuhan itu. Iya, itu makanya yang diberi nama tadi apa? Nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, segala malaikat, dan yang ada di atas bumi, seluruh makhluk di bumi ini, dan yang ada di bawah bumi, para setan-setan, para roh jahat. Terus? Dan segala lidah mengaku apa? Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu loh nama segala nama itu. Jadi kita bukan anak-anak Tuhan ya. Anak Allah, mana ada dalam Tuhan. Anak Yahweh ya ada di dalam Ulangan 4. Tapi itu untuk orang Israel, Ulangan 24 ayat 1. Ulangan 14 ayat 1. Coba. Jadi kita kadang-kadang ya Romo, dari segi istilah udah banyak yang keliru. Ya karena teologi dari awal udah keliru. Karena mungkin di gereja nggak di ini ya. Nah karena nggak tahu Tritunggal. Oke. Waduh, saya mesti sering-sering ke Romo ini biar mungkin jelas ini ya. Jadi kalau gitu kita menyebut Yesus itu Tuhan dalam pengertian dia Mesias yang dimuliakan. Jelas ini ya? Iya. Yang memiliki segala kuasa. Iya. Kenapa Yesus diangkat jadi Tuhan? Supaya mempunyai segala kuasa itu. Dengan kuasa itu menyelamatkan kita. Yaitu mengubah tubuh kita menjadi mulia seperti tubuhnya dia. Itu yang dikatakan dalam Filipi pasal 3 20-21. Tolong bacakan. Filipi pasal 3 20-21. Filipi pasal 3 ayat 20-21. Ayat 20-21. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi kalau gitu Tuhan Yesus di mana sekarang? Ya, di surga yang kita nantikan. Terus? Yang akan mengubah tubuh kita. Yang akan mengubah tubuh kita. Kita yang hina ini. Hina karena bisa mati, bisa lapuk, bisa macam-macam. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Berarti dia punya tubuh tapi mulia karena sudah dimuliakan. Oke, berarti kalau di sana kita tubuh mulia ya. Tubuhnya seperti Kristus yang sekarang. Nggak ada bidadari-bidadari ya. Nggak ada, udah disucikan kok. Itu berarti pengertian surganya lain ya. Udah, itu ajaran bidat dulu, Korintian. Waduh, ini mesti kita gali lagi tapi nanti waktu berikut deh. Aduh. Terus kan? Iya jelas. Terus? Jadi Bapak Ibu ya, Tuhan adalah sebuah jabatan. Ya. Diberikan Allah sebagai Bapa daripada Yesus ya, kepada dirinya sebagai Mesias. Kepada dirinya sebagai Mesias yang dimuliakan. Yang dimuliakan. Kenapa? Karena diberikan segala kuasa di bumi dan di surga. Teruskan ayat itu tadi. Di ayat 21. Oke, saya baca lagi. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Kuasa apa ini? Kuasa sebagai Tuhan. Tuhan, ya. Ngerti? Ngerti. Kalau dia tidak diangkat jadi Tuhan, gimana punya kuasa ini? Kalau dia tidak punya kuasa ini, bagaimana dia mengubah tubuh kita jadi mulia?
Kalau tubuh kita tidak diubahkan menjadi mulia, bagaimana kita diselamatkan? Makanya kalau kita mengaku Yesus itu Tuhan dan mengerti betul maknanya, disitulah ada keselamatan. Jadi salah logika orang, Tuhanmu siapa? Allahmu siapa? Tuhan. Tuhan Yesus berdoa kepada siapa? Romo. Saya jawab sudah kan? Iya sudah. Jelas ini ya. Oke. Jadi kalau gitu Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus. Tuhan Yesus artinya Sang Maha Penguasa Yesus. Sang Maha Penguasa ya. Yesus. Nah, apa Yesus bukan Allah? Kalau dia firman, iya memang Allah. Tapi gelar Tuhan itu artinya bukan otomatis Allah. Oke. Gelar Tuhan itu artinya penguasa yang diberi kuasa, segala kuasa di surga dan di bumi. Waduh. Kita kalau bicara soal ini tak akan ada habisnya. Tapi kita sudahi sampai di sini dulu nih ya. Nanti biar berikut saya. Ya, nanti sebentar. Ya. Oleh karena itu dalam Alkitab kita tidak pernah disebut anak Tuhan. Ya. Tapi anak Allah. Anak Allah. Kita baca Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 12. Yohanes pasal 1 ayat 12 dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Anak Allah. Yaitu mereka yang percaya percaya dalam namanya. Roma 8 Ya, Roma ayat 8, yang ke-16. Iya, Roma 8 ayatnya yang ke-16 dikatakan, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Galatia 4 ayat 16. Galatia 4:16. Atau 6 mungkin. 6 dulu. Ya. Galatia 4 ayat 6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Ya, jadi Allah itu Bapa kita. Bukan Yesus, maka keliru. Tuhan Yesus Bapa kami, kok Tuhan Yesus Bapa kami gimana sih? Ini perlu belajar ya. Ya tahu? Supaya... Terus kita baca juga di dalam 1 Yohanes 1 ayat 12 ayat 2. 1 Yohanes 1 ayatnya yang kedua. 1 Yohanes 1 ayatnya yang kedua dikatakan, hidup itu telah dinyatakan dan 1 Yohanes pasal 1 Yohanes 3 ayat 2, maaf. 1 Yohanes 3 ayat 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Anak Allah, semua anak Allah. Baik Rasul Paulus maupun juga Rasul Yohanes semua menyebut anak Allah. sama-sama juga mengatakan anak Allah, bukan anak Tuhan ya. Ada anak Tuhan tapi T-nya hurufnya besar semua, itu untuk Israel. Oh. Dan dalam perjanjian lama, kalau terjemahannya menggunakan huruf besar semua itu artinya Yahweh. Yahweh. Kita baca Ulangan pasal 14 ayat 1. Ulangan pasal 14 ayat 1. Kamulah anak-anak Tuhan. Ya. Huruf besar semua kan? Ya. Maksudnya kamulah anak-anak Yahweh. Dan Yahweh itu namanya Allah. Jadi artinya sama saja dengan kamulah anak-anak Allah. Makanya di sini dikatakan kamu adalah anak-anak Tuhan Allahmu. Iya toh? Iya. Iya, jadi nggak ada selatan karena jabatan tidak punya anak. Jabatan ya. Mas Kaisang itu anaknya Pak Jokowi atau anaknya Pak Presiden? Anaknya Jokowi. Jokowi yang punya anak bukan presidennya. Ya, presiden tidak punya Pak anak. Jokowinya. Haleluya. Manusianya. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, deh. Jadi ya tolonglah, makanya saya bimbau saudara, belajarlah iman rasuliah. ya. Ajarannya para rasul sudah datang di sini. Ya. Saya mengajarkan itu. Jangan merasa bangga punya ajaran, wah hebat menemukan kebenaran sendiri. Ya kalau benar, kalau enggak. Ya. Ajaran kebenaran itu harus punya mata rantai sampai ke para rasul, dasar, para bapak gereja, para rasul. Jangan merasa, wah sombong, saya punya tahu, saya sudah tahu semuanya, saya tidak perlu itu. Kita ini siapa? Itulah. Merasa begitu. Oke. Ya. Ini luar biasa Bapak Ibu, sekali lagi saya ingatkan kalau Bapak Ibu mau mendukung pelayanan Romo, nomor rekening Romo ada di sini ya, di bawah. Dan setiap benih yang ditabur tidak akan menjadi sia-sia.
Dan dalam pengembangan di sini ya, kalau saya punya duit banyak Romo ya, saya akan bangun gedung yang lebih besar untuk Romo nih. Amin. Haleluya. Semoga ada yang tergerak nanti Iya. untuk membuat tembok-tembok ini dan Betul. bangun bangunan. Aduh, ini perpustakaan yang luar biasa ya, sempit lagi. Aduh, harusnya ada ruang baca supaya ada banyak orang datang. Ya, kalau saudara mau melihat ajaran-ajaran saya lagi, ada di YouTube saya ya. Iya. YouTube Romo Daniel Biantoro. Iya. Baik, di subscribe ya, dan YouTube Pak Romo ya. Baik Bapak Ibu, kita sudahi di sini dulu mengenai Yesus Tuhan, dan nanti kita sambung lagi pada apakah Alkitab itu sudah dipalsukan. Kalau palsu mana yang asli, dan kalau dipalsukan siapa yang memalsukan, kapan dipalsukan, dan bagian mana yang dipalsukan. Karena itu ikuti terus kami. Tuhan Yesus memberkati.